Kita bikin olahan singkong lagi. Cara bikinnya tinggal diaduk-aduk aja untuk hasilnya beneran enak dan bikin nagih. Untuk bahan yang digunakan ini ekonomis banget, cara bikinnya juga gampang tanpa oven maupun kukus. Olahan singkong ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk suguhan. Nah, kalau kalian punya singkong jangan hanya digoreng ya, kita olah menjadi kue yang seenak ini. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan singkong yang berkualitas bagus ya atau yang masih baru. Singkongnya sudah saya kupas dan sudah dicuci bersih, kemudian bisa kita kukus terlebih dahulu. Selain dikukus boleh juga ya direbus. Setelah beberapa saat ini singkongnya sudah empuk, kemudian bisa kita angkat. Untuk sumbu singkongnya sebaiknya dibuang terlebih dahulu. Ini beratnya sekitar 500 gram setelah dikukus ya. Kalau mau dihaluskan manual, ini selagi masih panas harus segera dihaluskan. Karena saya mau lebih cepat, jadi ini singkongnya akan saya blender bersama dengan santan. Selain di blender boleh juga dicoper ataupun ditumbuk manual. Ini singkongnya tadi saya blender bersama dengan 500 ml santan. Teksturnya memang tidak terlalu halus ya teman-teman, tapi tidak masalah. Nah, untuk sisa santannya ini kita gunakan untuk melarutkan gula merah. Siapkan 200 gram gula merah, gunakan gula merah yang warnanya hitam pekat seperti ini ya, supaya nanti hasil kuenya cantik. Gula merahnya kita sisir terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita pindahkan ke dalam pan. Bisa kita tambahkan 2 lembar daun pandan. Masukkan juga setengah sendok teh garam. Lalu bisa kita masukkan secukupnya vanila. Untuk penggunaan vanila bisa di skip ya teman-teman kalau kalian sudah menggunakan pandan. Bahan berikutnya bisa kita masukkan 75 gram gula pasir. Lalu tuang sisa santan yang 250 ml tadi. Ini bisa kita cairkan gulanya sampai benar-benar mencair ya. Kita larutkan gula merahnya sambil diaduk-aduk seperti ini. Kalau gula merahnya sudah larut, kemudian bisa kita matikan apinya. Larutan gulanya bisa kita sisihkan terlebih dahulu dan ditunggu sampai hangat. Siapkan pan, kemudian masukkan singkong yang sebelumnya sudah di blender tadi. Lalu bisa kita masukkan 75 gram tepung beras. Masukkan juga 75 gram tepung ketan. Semua bahan ini bisa kita aduk rata terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti lebih mudah. Ini sudah tercampur merata, selanjutnya gula merahnya bisa kita tuang ya. Larutan gula merahnya bisa kita tuang saat sudah hangat atau dingin, jangan lupa disaring terlebih dahulu. Jadi gula merah ini memang harus disaring supaya kotorannya ini tidak ikut tercampur ya atau ampasnya. Lanjut bisa kita aduk-aduk kembali semua bahan sampai tercampur merata terlebih dahulu. Setelah adonan sudah tercampur merata seperti ini, kemudian bisa kita masak. Ini harus diaduk-aduk terus ya teman-teman, kita masak kurang lebih selama 45 menitan atau sampai 1 jam. Kita masak menggunakan api kecil saja dan harus terus diaduk ya teman-teman. Kalau misalkan capek saat mengaduknya bisa dikecilkan apinya dan bisa istirahat sebentar. Kita masak sampai menggumpal kalis dan juga sampai tanak ya, atau sampai adonannya ini berubah menjadi licin dan mengkilat. Ini sudah sekitar 30 menitan diaduk, ini hasilnya juga sudah mulai kelihatan matang. Selanjutnya supaya hasilnya lebih mengkilap dan lebih wangi, kita tambahkan 1 sendok makan munjung margarin, boleh juga pakai butter. Selanjutnya ini bisa kita masak kembali sampai margarinnya benar-benar mencair dan sampai tercampur merata. Ini sudah sekitar 45 menitan diaduk ya teman-teman, dan ini benar-benar sudah matang dan tanak. Selanjutnya ini langsung bisa kita matikan api kompornya dan bisa kita cetak. Cetakannya saya pakai loyang ukuran 18 cm, ini saya alasi menggunakan plastik. Selanjutnya dodolnya langsung bisa kita cetak ya teman-teman. Kalau mau alasnya menggunakan daun pisang juga boleh ya. Selagi masih panas, dodolnya ini harus segera kita rata-ratakan supaya permukaannya mulus.
Supaya hasil kuenya menarik, pastikan permukaannya benar-benar halus seperti ini dan juga padat ya, supaya kuenya tidak berongga. Kita tunggu sampai kuenya benar-benar dingin terlebih dahulu ya. Ini kuenya sudah benar-benar dingin, selanjutnya bisa kita keluarkan dari loyangnya. Cara mengeluarkan dari loyangnya tinggal kita balik saja seperti ini, jadi sangat gampang. Alasnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu seperti ini. Hasil kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan teflon, kemudian kita masukkan secukupnya wijen putih. Selanjutnya wijennya kita sangrai sampai warnanya berubah kecoklatan. Ini menggunakan api kecil saja ya. Untuk menyangrai wijen ini tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Kalau wijennya sudah kecoklatan seperti ini, segera matikan apinya supaya tidak gosong. Dodolnya bisa kita potong-potong sesuai selera. Jadi ini saya potong menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Kemudian bisa kita potong-potong lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Bisa dilihat dodol singkong ini hasilnya sangat lentur, lembut, dan juga pastinya enak banget. Yang sebagian akan saya balurkan di wijen ya, supaya lebih menarik dan lebih enak. Untuk yang dibaluri wijen hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jadi bebas boleh dibaluri wijen ataupun tidak. Satu resep ini menghasilkan 30 potong. Untuk rasanya sendiri ini beneran enak banget, manisnya pas, legit, lentur, pokoknya bikin nagih ya. Kalau cara memasaknya benar dan kuenya benar-benar tanak, ini bisa awet sampai beberapa hari meskipun tidak di kulkas. Bagian dalamnya kurang lebih seperti ini ya, jadi cantik banget. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan mika kecil seperti ini. Kalau mau hasilnya lebih banyak, untuk potongannya bisa diperkecil ya teman-teman. Untuk meningkatkan harga jualnya, bisa diberi stiker thank you seperti ini. Untuk yang tidak menggunakan wijen hasilnya juga cantik ya teman-teman, jadi bisa dijual tanpa wijen ataupun menggunakan wijen. Harga jualnya untuk yang menggunakan wijen bisa dijual 2.500 sampai 3.000-an. Kalau untuk yang tanpa wijen bisa dijual kisaran 2.000-an ya. Jadi harga jualnya sendiri bisa disesuaikan dengan harga bahan yang kita pakai. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep olahan ubi ungu. Ini tanpa oven, tanpa mixer, hasilnya beneran super enak banget, bikin nagih. Olahan ubi ungu ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk ide suguhan arisan. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan 400 gram ubi ungu, ini berat bersih setelah dikupas. Kemudian ubinya bisa kita kukus terlebih dahulu. Selain dikukus, ubinya bisa kita rebus ya, jadi ini kita kukus sampai empuk. Setelah beberapa saat, ini ubinya sudah benar-benar empuk, kemudian bisa kita angkat. Supaya lebih praktis dan cepat, ini ubinya langsung akan saya blender ya. Selain di blender, bisa juga ditumbuk manual karena ubi ini sebenarnya gampang ya lembutnya. Ini sudah saya siapkan 650 ml santan. Jadi untuk santannya kita tuang sebagian dulu. Oh iya, selain menggunakan ubi ungu, kalian juga boleh menggunakan jenis ubi lainnya. Kalau sudah di blender seperti ini, bisa kita sisihkan dulu. Siapkan pan, masukkan 100 gram tepung ketan. Kemudian tambahkan juga 100 gram tepung beras. Lanjut bisa kita masukkan 200 gram gula pasir. Ini saya tambahkan juga garam ya teman-teman, sekitar setengah sendok teh. Lalu bisa kita masukkan secukupnya vanila. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk dulu sampai tercampur merata.
Oh iya, kalau mau lebih praktis, semua bahan ini bisa langsung di blender bersama dengan ubi tadi ya teman-teman. Nah, untuk santan sisa blenderan ubi kita masukkan ya teman-teman. Jadi ini kita aduk-aduk sampai adonannya tercampur merata. Oh iya, ini tadi tidak langsung saya blender karena blender saya kapasitasnya kecil ya, jadi tidak muat. Kalau semua bahan sudah tercampur merata dan tidak ada tepung yang menggumpal seperti ini, selanjutnya bisa kita masukkan ubi ungu yang sudah kita haluskan tadi. Jadi ini langsung saja kita masukkan semuanya. Kemudian bisa kita aduk-aduk kembali semua bahan. Jadi ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kemudian langsung bisa kita masak ya. Ini kita masak menggunakan api kecil saja ya teman-teman, dan harus terus kita aduk. Ini kita masak menggunakan api kecil saja ya teman-teman, jadi supaya adonannya tidak mudah gosong. Untuk membuat kue dodol ini sebenarnya sangat gampang ya teman-teman, hanya saja butuh ketelatenan. Karena untuk membuat kue dodol ini membutuhkan waktu yang agak lama. Setelah beberapa saat ini adonannya sudah mulai menggumpal seperti ini. Jadi pada tahap ini harus sering-sering kita aduk. Setelah dimasak sekitar 10 menitan ini adonannya sudah mulai menggumpal. Nah ini setelah dimasak selama 15 menitan adonannya sudah mulai kalis. Jadi ini harus sering-sering kita aduk dan kita masak sampai sekitar 1 jam ya, supaya dodolnya benar-benar tanak dan bisa awet. Kalau memasak dodolnya ini kurang tanak dan kurang lama, nanti hasil dodolnya cepat basi. Ini sudah sekitar 40 menitan dimasak ya, sudah kelihatan dodolnya hampir tanak. Lanjut bisa kita tambahkan sekitar 1 sendok makan margarin atau butter. Jadi tujuannya supaya dodolnya lebih wangi dan juga warnanya lebih mengkilat. Ini kita aduk-aduk kembali sekitar 10 menitan ya teman-teman. Nah ini dodolnya sudah benar-benar tanak. Ini tadi saya masak sekitar 50 menitan. Selagi dodolnya masih panas, langsung segera kita cetak menggunakan loyang. Ini loyang yang saya pakai ukuran 16 cm. Saya beri daun pisang dan saya beri olesan minyak sayur tipis-tipis. Lanjut ini selagi masih panas, dodolnya langsung bisa kita ratakan. Jadi ini kita tekan-tekan supaya hasil dodolnya nanti padat. Setelah itu dodolnya bisa kita tunggu sampai benar-benar dingin. Nah ini tadi setelah dingin saya masukkan ke dalam kulkas, jadi supaya dodolnya lebih padat. Untuk cara mengeluarkan dodol dari loyangnya bisa kita sisir seperti ini, kemudian tinggal kita balik aja. Untuk daun pisangnya bisa kita buang ya. Nah untuk memotong dodolnya supaya lebih mudah dan tidak lengket, saya menggunakan spatula plastik. Kalau kalian menggunakan pisau sebaiknya dialasi menggunakan plastik ya teman-teman, supaya tidak lengket. Jadi tujuan dodolnya disimpan di kulkas sebelum dipotong-potong supaya lebih mudah saat memotongnya ya. Dodolnya ini saya potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Untuk cara memotong dodolnya bebas ya, bisa disesuaikan sendiri. Nah ini dodolnya sudah jadi, sudah siap untuk kita sajikan. Selain langsung disajikan seperti ini, bisa juga diberi taburan wijen yang sebelumnya sudah disangrai. Tekstur dodolnya ini kenyal banget, lentur, dan untuk rasanya ini beneran super lembut, manis, legit, pokoknya bikin nagih. Kalau saat memasak dodolnya tadi benar-benar tanak, ini dodolnya bisa awet sampai berhari-hari di suhu ruang. Supaya lebih rapi, bisa dikemas ke dalam mika seperti ini. Dalam satu mika bisa diisi 1-2 potong. Kalau sudah dikemas seperti ini, bisa ya dijadikan ide jualan. Selain menggunakan mika, untuk pengemasannya bisa juga menggunakan plastik OPP seperti ini ya teman-teman. Jadi cara membungkusnya sangat gampang.
Supaya bisa meningkatkan harga jualnya, bisa kita beri stiker thank you seperti ini. Kalau dikemas plastik seperti ini jadi lebih higienis ya teman-teman, dan lebih rapi setelah dikemas ke dalam mika. Nah, ini bisa dilihat setelah dijadikan isian snack box, tampilannya menarik banget. Dalam satu mika ini saya jual kisaran 35 ribuan. Jadi ini saya beri isian 3 jenis kue. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Di video kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional lagi. Tinggal diaduk-aduk dan dikukus, ini hasilnya beneran super enak banget, kalian wajib coba resepnya. Kue tradisional satu ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan suguhan ataupun untuk dijadikan ide jualan. Kue ini memiliki rasa yang lembut, legit, kenyal, pokoknya bikin nagih. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan pan, kemudian masukkan 350 ml santan, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Santannya kita masak dulu ya teman-teman, jadi supaya nanti hasil kuenya lebih awet. Ini santannya saya pakai 2 bungkus santan instan kemasan 65 ml yang dicampur dengan air. Kalau santannya sudah mendidih, kemudian matikan apinya. Santannya kita tunggu sampai hangat atau dingin terlebih dahulu ya, jadi ini kita sisihkan. Siapkan mangkuk, kemudian masukkan 175 gram gula pasir. Tambahkan 250 gram tepung ketan. Lalu masukkan juga 50 gram tepung beras. Semua bahan kering ini bisa kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata. Ini santannya tadi sudah hangat atau dingin, kemudian kita tuang secara bertahap. Jadi santannya kita tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk ya. Jadi ini kita aduk-aduk sampai adonannya benar-benar tercampur merata dan tidak ada yang bergerindil. Ini santannya saya masukkan semuanya ya teman-teman, kita aduk-aduk kembali sampai adonannya licin, halus, dan tidak ada yang menggumpal. Kalau semua bahan sudah tercampur merata, kemudian kita masukkan bahan selanjutnya. Ini sudah saya siapkan jus pandan. Kita takar jus pandannya, kita pakai sekitar 50 ml. Kalau tidak ada jus pandan seperti ini, bisa diganti pasta pandan. Jadi kalau kalian pakai pasta pandan, bisa pakai secukupnya saja ya, atau sekitar setengah sendok teh. Kalau tidak pakai jus pandan seperti ini, takaran santannya bisa dilebihin ya. Supaya warnanya lebih terang, ini saya tambahkan pewarna hijau secukupnya. Jadi pewarna hijaunya ini saya pakai dikit saja ya teman-teman, untuk takarannya bisa disesuaikan sendiri. Kita aduk-aduk kembali semua bahan ini sampai benar-benar tercampur merata. Kalau misalkan tidak mau pakai pewarna makanan juga boleh di skip ya penggunaannya. Ini adonannya sudah benar-benar tercampur merata ya teman-teman, sudah siap kita tuang ke dalam loyang. Sebelumnya loyangnya harus diolesi menggunakan minyak sayur seperti ini supaya tidak lengket. Kemudian ini bisa kita beri alas daun pisang seperti ini. Lalu bisa kita olesi lagi menggunakan minyak sayur sampai merata. Loyangnya saya pakai ukuran 16 x 16 x 7 cm ya teman-teman. Lanjut, adonannya tadi langsung bisa kita tuang ke dalam loyang seperti ini. Jadi ini langsung kita tuang semuanya. Sebelumnya tadi sudah saya siapkan kukusan yang sudah mendidih. Lalu ini bisa kita kukus kisaran 45 menitan ya, atau sampai benar-benar matang. Tutup kukusannya jangan lupa diberi kain bersih seperti ini ya, supaya uap panasnya tidak menetes. Ini sudah sekitar 45 menitan dikukus, kemudian bisa kita matikan apinya. Kalau di permukaan kuenya ada airnya seperti ini, tinggal kita buang saja seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kuenya ini bisa kita tunggu sampai benar-benar dingin terlebih dahulu ya, sebelum dipotong-potong. Kalau masih panas seperti ini, teksturnya akan lembek, jadi memang harus menunggu sampai dingin terlebih dahulu. Siapkan secukupnya wijen, kemudian wijennya akan saya sangrai terlebih dahulu ya teman-teman, sampai warnanya kecoklatan. Jadi wijennya ini kita sangrai menggunakan api yang sangat kecil ya. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, segera matikan api kompornya. Penggunaan wijen ini bisa di skip ya teman-teman, jadi tidak wajib.
Ini kuenya sudah benar-benar dingin, kemudian bisa kita sisir bagian pinggirannya terlebih dahulu. Kemudian ini tinggal kita balik saja seperti ini. Kalau masih agak menempel bisa dibantu menggunakan spatula plastik. Alas daunnya bisa kita buang dulu ya teman-teman. Kemudian kuenya bisa kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Untuk memotongnya supaya lebih mudah, sebaiknya menggunakan spatula plastik seperti ini. Kalau kalian menggunakan pisau, untuk pisaunya jangan lupa diberi alas plastik ya, supaya tidak lengket. Jadi kuenya saya potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil ya, jadi untuk potongannya sendiri bisa disesuaikan. Kue ini akan saya potong menjadi sekitar 24 bagian. Untuk warna kuenya ini sangat menarik banget, aroma pandannya juga sangat terasa. Untuk tekstur kuenya ini kenyal, lentur tapi sangat lembut. Bisa dilihat sendiri ini kuenya sangat lentur banget ya. Untuk tingkat manisnya juga sudah pas ya teman-teman, tapi kalau kalian lebih suka manis boleh ditambah gulanya. Kita ambil satu potong kue, kemudian bisa kita balurkan ke wijen yang sudah kita sangrai tadi. Kalau mau harga jualnya lebih ekonomis, tidak harus diberi wijen seperti ini. Jadi bisa juga original, bisa juga diberi bagian atasnya saja. Jadi untuk penyajiannya sendiri bebas ya, boleh disesuaikan. Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas menggunakan mika kecil seperti ini. Nah ini untuk dodolnya bisa sedikit kita pipihkan seperti ini, jadi supaya lebih menarik. Dalam satu mika ini bisa kita beri 1-2 potong. Jadi kalau diberi 2 seperti ini harga jualnya beda ya teman-teman, pastinya lebih mahal. Kalau mau lebih ekonomis bisa ya diberi 1 potong saja seperti ini. Selain menggunakan mika kecil bisa juga dikemas ke dalam mika yang ukurannya lebih besar seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk pengemasannya sendiri bebas. Bisa dilihat ini yang dikemas menggunakan mika besar, hasilnya juga tidak kalah cantik ya. Kalau sudah dikemas menggunakan mika seperti ini bisa dijual kisaran 20.000 sampai 30.000-an. Nah kalau yang ukuran kecil-kecil seperti ini bisa dijual kisaran 2.500 sampai 3.500-an ya. Supaya lebih menarik bisa kita beri stiker seperti ini. Kue dodol pandan ini bikinnya sangat gampang, hanya dikukus tapi rasanya beneran seenak ini, kalian wajib coba resepnya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Di video kali ini saya mau membagikan resep olahan beras ketan lagi. Ini merupakan kue tradisional yang sudah jarang banget kita temui. Cara bikinnya gampang, tinggal diaduk-aduk aja, ini tanpa kukus maupun oven. Sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan seperti ini. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 500 gram beras ketan, ini sudah dicuci bersih. Ini beras ketannya juga sudah saya tiriskan sampai kering. Setelah itu bisa kita masukkan ke dalam wajan atau pan. Lanjut beras ketannya bisa kita sangrai sampai setengah kering. Ini sudah setengah kering, kemudian bisa kita masukkan potongan daun pandan seperti ini. Karena wadahnya kekecilan, ini saya pindahkan di wajan yang besar. Kita sangrai beras ketan sampai warnanya kecoklatan dan juga sampai daun pandannya mengering. Bisa dilihat ini beras ketannya sudah berubah kecoklatan dan juga untuk daun pandannya sudah mengering ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita matikan api kompornya. Selanjutnya daun pandannya bisa kita sisihkan.
Ini beras ketannya sudah dingin ya, kemudian bisa kita blender. Ini kita blender menggunakan blender kering seperti ini. Kita masukkan beras ketannya sedikit demi sedikit saja ya. Kita blender beras ketannya ini tidak perlu sampai menjadi tepung. Jadi untuk tekstur beras ketannya ini masih sedikit kasar seperti ini ya teman-teman. Ini semuanya sudah selesai saya blender, bisa dilihat sendiri teksturnya seperti ini ya, tidak terlalu halus. Beras ketan yang sudah dihaluskan ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan pan, kemudian kita masukkan gula merah sebanyak 300 gram yang sudah disisir. Lanjut masukkan 2 lembar daun pandan, lalu tambahkan juga garam sebanyak 1/4 sendok teh. Tambahkan 400 ml air, kemudian bisa kita cairkan sampai mendidih dan gula merahnya larut. Pastikan gula merahnya benar-benar larut ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita saring terlebih dahulu supaya kotorannya tidak ikut tercampur. Untuk daun pandannya bisa kita masukkan kembali. Bisa dilihat ya, ini kotoran gula merahnya banyak banget, jadi memang harus disaring. Bahan berikutnya bisa kita masukkan 600 ml santan. Santannya saya pakai 1 butir kelapa, kita ambil perasan pertama. Kalau tidak ada santan segar, kalian juga boleh pakai santan instan yang dicampur dengan sedikit air. Kita masak santan ini sampai mendidih dan juga sampai agak menyusut. Jadi ini memang harus sering-sering diaduk supaya santannya tidak meluap ya. Ini daun pandannya bisa kita buang terlebih dahulu ya teman-teman. Bisa dilihat ya, ini santannya sudah menyusut. Selanjutnya bisa kita masukkan beras ketan yang sudah kita haluskan tadi. Kita masukkan secara bertahap dulu dan kita menggunakan api kecil ya. Lanjut ini langsung bisa segera kita aduk-aduk. Untuk sisa beras ketannya bisa langsung kita masukkan semuanya. Ini bisa kita kecilkan apinya dan kita aduk-aduk sampai adonannya menggumpal. Jadi jangan menggunakan api besar ya teman-teman supaya tidak gosong. Kita aduk-aduk sampai semua bahan ini benar-benar tercampur merata terlebih dahulu. Setelah itu bisa kita masukkan gula pasir sebanyak 80-100 gram. Bisa kita aduk-aduk kembali sampai gulanya benar-benar larut. Ini kita masak menggunakan api kecil dan harus terus diaduk ya teman-teman. Kita masak sampai dodolnya benar-benar tanak, jadi supaya nanti hasilnya awet. Setelah beberapa saat bisa dilihat ya teman-teman, ini sudah keluar minyak seperti ini, tandanya sudah matang. Jadi kalau sudah keluar minyak-minyak seperti ini dan juga sudah tanak, tandanya sudah matang ya teman-teman. Semakin kental santan yang kita gunakan, minyak yang keluar akan semakin banyak. Siapkan loyang ukuran 18 cm, ini saya beri alas daun pisang. Kemudian ini dodolnya bisa langsung kita masukkan sedikit demi sedikit dulu. Untuk loyangnya ini saya beri olesan minyak sayur tipis-tipis. Dodolnya ini bisa kita ratakan dan kita tekan-tekan supaya tidak berongga dan bisa padat ya. Kalau dodolnya sudah dipadatkan seperti ini, selanjutnya bisa kita tunggu sampai benar-benar dingin sebelum dipotong-potong. Ini dodolnya sudah saya diamkan sekitar semalaman. Kemudian dodolnya bisa kita keluarkan dari loyangnya. Jadi cara mengeluarkannya tinggal kita sisir seperti ini. Usahakan dodolnya ini diiris-iris atau dipotong-potong saat sudah dingin, karena biasanya kalau masih hangat teksturnya akan sangat lembek. Ini alas daun pisangnya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian dodolnya akan saya bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Jadi ini saya potong menjadi 4 bagian terlebih dahulu. Untuk potongannya sendiri bebas ya teman-teman, boleh disesuaikan. Nah untuk pisaunya ini jangan lupa diberi alas plastik supaya tidak lengket. Jenang atau dodolnya ini saya potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Kalau di Jawa kue ini namanya jenang krasikan ya teman-teman. Jadi kue ini tuh memang dulunya selalu disuguhkan kalau ada acara-acara besar seperti pesta. Tapi untuk sekarang ini kue ini memang sudah jarang banget kita temui.
Kalau biasanya dodol atau jenang kan teksturnya halus ya teman-teman, tapi kalau dodol yang ini teksturnya kasar seperti ini. Jadi bisa dilihat ya, ini jenangnya masih kelihatan butiran-butiran beras ketannya. Rasa kuenya lembut, legit, manisnya pas. Kalian wajib coba resepnya ya teman-teman. Supaya lebih rapi, ini saya kemas menggunakan plastik seperti ini. Kalian bebas ya untuk pengemasannya. Untuk kemasannya ini saya menggunakan plastik wrap yang sebelumnya sudah saya potong-potong. Jadi supaya membungkusnya gampang ya, tidak perlu menggunakan perekat atau lilin. Kalau misalkan mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas ke dalam mika seperti ini. Dalam satu mika bisa diisi sekitar 6 potong. Jenang keras ikan ini memiliki tekstur yang krenyes-krenyes karena masih ada tekstur dari beras ketannya. Untuk rasanya sendiri ini unik banget ya teman-teman. Dalam satu mika isi 6 potong ini bisa dijual kisaran 15.000 sampai 20 ribuan. Tapi untuk harga jualnya sendiri bebas ya, boleh disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.